Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gak sengaja menginstal ROM ini di Samsung Galaxy J2 Prime HP tolol saya. Tampilan ROM ini aneh banget dan tidak seperti HP biasanya. Sebenarnya ini tuh ROM apaan ya? Ini adalah ROM Engineering atau ROM Factory, bukan factory tempat run di FF. ROM ini biasanya dipasang di HP saat masih ada di pabrik sebelum dikirim ke distributor lalu ke toko dan akhirnya ke pengguna. Pengguna yang akan dibuat emosi sama ketololan HP J2 Prime ini. ROM ini dipakai untuk tes fungsi dan fitur sebuah HP. Jadi saat konsumen menerima HP-nya, HP-nya tidak bermasalah. Ini adalah bagian dari quality control saat pembuatan HP. Jadi kemungkinan besar sebelum J2 Prime dipegang konsumen, sebelumnya pernah dipasang ROM Engineering ini dan dipakai oleh karyawan pabriknya. Jadi iya, HP baru yang kalian beli itu sebenarnya HP bekas dipakai sama orang quality control di pabriknya. Saya gak sengaja pasang ROM ini saat mencoba untuk mengembalikan J2 Prime saya ke ROM bawaan. Saya download ROM-nya dan flash pakai Odin. Caranya sama persis seperti saat saya flash Grand Prime kemarin. Kalian bisa lihat video cara flash stock ROM Grand Prime di channel saya. Karena ROM ini sudah terlanjur terinstall, jadi sebelum saya cari ROM yang benar, saya pengen coba iseng dulu lihat-lihat isi ROM OS Engineering ini. Menurut FL saya di Facebook, ROM Engineering ini kalau sekarang tuh biasa dipakai untuk membobol FRP di HP ini. Karena katanya kalau HP kena FRP tuh gak bisa langsung di flash ROM bawaannya. Langsung saja kita coba lihat apa aja yang ada di ROM aneh ini. Oke, jadi kali ini kita akan lihat ini ROM yang aneh ini ya. Jadi tadi saya udah cerita dikit gimana saya bisa sampai gak sengaja nginstal ROM ini. Dan tadi udah saya jelasin kalau ROM ini tuh dipakai untuk testing awal-awal. Jadi sebelum HP-nya diterima sama toko, itu ke konsumen, sebelum HP-nya dijual atau sebelum HP-nya keluar dari pabrik, HP ini ngejalanin ROM ini dulu sebelum ngejalanin ROM bawaannya. Di sini di tampilan awalnya ini muncul informasi HP-nya seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat modelnya. Ini model G532 ini tuh J2 Prime berarti. Itu ini PDA saya gak tahu apaan. Pon ini kayaknya model mesinnya. Ini revisi hardware-nya kayaknya. Dan memorinya 8GB ini yang bikin J2 Prime suka habis internalnya. Karena cuma 8GB internalnya. Dan di device info kalian oke, ini agak nge-lag. Dari di device info kalian bisa lihat di sini perangkat-perangkat yang nempel ke J2 Prime kayak jenis kameranya, yaitu OIS-nya. OIS-nya gak ada sih, soalnya J2 Prime gak ada OIS-nya. Kameranya gak stabil. Yaitu LCD-nya, ini LCD-nya dari BOE. LCD J2 Prime yang burik ini. Yaitu NFC-nya gak ada. UFS juga saya gak tahu ini UFS penyimpanan atau apa. Soalnya ini pakai eMMC HP-nya. Dan di sini banyak fitur-fitur yang perlu dipakai buat ngetes HP ini, apakah HP ini layak dijual atau enggak sebelum keluar dari pabrik. Di sini di bagian atas ini ada persentase baterainya. Sebenarnya di atas sudah ada persentase baterai, tapi mungkin karena biar kelihatan lebih jelas gitu. Jadi di bawahnya ada lagi persentase baterainya. Dan kalau kita lihat ke sini, ini ada beberapa aplikasi bawaan. Tapi di sini nggak ada Play Store, nggak ada aplikasi galeri yang gitu-gitu, nggak ada. Di sini cuma ada aplikasi penting yang perlu buat testing aja gitu. Kayak nggak tahu ini file manager, CN label, ini tuh nampilin ini QR code. Udah itu ini TSP apa ini? Oh, ini buat kalibrasi layar sentuhnya ini. Kita gak perlu itu ya, jangan dijalanin, saya takut apa-apanya touchscreen-nya. Dan ini kayak brightness-nya agak kebesaran, saya kecilin dulu. Nah, sekarang itu ini yang Miss Prods ini fitur buat HP yang ada NFC-nya. Tapi seperti yang kalian tahu, J2 Prime tuh gak ada NFC-nya. Yang dirilis di Indonesia gak ada NFC-nya, tapi saya gak tahu kalau yang di luar ada atau enggak NFC-nya. Mungkin ini firmware dipakai juga buat J2 Prime yang versi luar. Dan itu ada radio, saya harus nyolok handset dulu kalau itu. Yaitu Factory IMEI. Ini kayaknya buat ngecek ini ya, fungsi teleponnya. Soalnya di sini nggak ada aplikasi telepon biasa. Nah, itu ada ini pretest installer, saya nggak tahu apa ini. Nah, itu ada audio generator. Ini tuh fungsinya buat ngeluarin frekuensi kayak frekuensi generator gitu buat ngetes speakernya. Ini kalau bisa saya coba nih, kita play. Oh, sakit telinga. Kita bisa milih frekuensinya nih. Bisa kita pilih yang 1600, suaranya bakal beda dikit. Oke, yang ini suaranya nggak masuk ke mic saya. Nah, yang ini masuk nih, yang 500. Itu ini ada dari speaker atau dari RCV apa? Kayaknya speaker yang atas ini mungkin. Oh iya bener, ini speaker yang atas. Tadi kita pakai speaker yang belakang, ini speaker yang depan. Jadi bisa dites suaranya pakai aplikasi ini, audio generator. Nah, itu ada kalkulator, ya fungsinya buat ngitung lah. Kita coba 1 tambah 1.
1 ditambah 1 sama dengan 2 lah, bukan sama dengan jendela. Kita back lagi, dan ini TDF call test nih, kayaknya buat telepon juga, mirip-mirip yang IMEI test tadi. Tapi di sini saya gak masang SIM card di Jet2 Prime, jadi saya gak tahu ini fungsinya bakal kayak gimana. Nah, itu aplikasi bawaan di ROM aneh ini. Saya lupa disebutnya apa ya, ini ROM yang buat testing-testing di pabrik gini sebelum HP-nya dikasih ke toko, ke distributornya. Di sini ada tanda parkir ini, parkir SMD. Nggak, saya kurang tahu ini P ini saya ngerti maksudnya. P ini tuh pas, lolos maksudnya. Jadi maksudnya apa, fiturnya tuh jalan gitu kalau ada P tuh. Bukan P yang assalamualaikum. Yaitu SD card ini sama SIM nggak ada P-nya, karena saya nggak masang SIM card dan nggak masang SD card di HP ini. Nah, di bawah sini ada baterai, HW, hardware, IMEI, CN, sama fail. Ini yang baterai ini dia kayak otomatis buat testing gitu. Kayak dia otomatis ngejalanin ini. Nah, di sini gagal tes SIM cardnya karena nggak saya colok, nggak saya pasang SIM cardnya. Mungkin kalau di pabriknya itu ada SIM card khusus buat ngecek HP-nya. Oke, kita coba back. Nah, itu yang HW yang gambar obeng. Ini ada mirip apa ya, di Samsung tuh ada bintang pagar apa yang buat ngebuka kayak gini tuh. Saya lupa bintangnya. Mungkin saya pasang di sini kalau saya ingat. Nah, ini tuh sama kayak yang ada di ROM bawaan ini. Yang buat ngecek gitu. Buat ngecek apa layarnya ada shadow atau enggak. Tapi ini layarnya ini sih PLS bukan OLED, jadi harusnya aman. Nah, ini receiver ini ngeluarin suara juga kayak tadi fungsinya. Dan itu ada vibration, ini kayaknya ngegetar-getar HP-nya. Oke, ini kayaknya HP saya ini rusak ini ya vibratornya. Soalnya selama saya beli Jet2 Prime ini dia gak pernah ngegetar. Bahkan pas dinyalain pun gak ada getarnya. Jadi kayaknya ini emang rusak ini ya vibratornya. Karena ini nggak ngegetar sama sekali HP-nya. Kayak ini dimming. Ini buat ngecek ininya brightness ya. Dan ini HP-nya jalan brightness-nya. Kita back lagi. Back. Aduh, saya gak bisa back. Oke, udah bisa. Mega Cam. Oke, saya gak tahu ini Mega Cam ini apa khusus buat tanggal 18 Maret atau kayaknya maksudnya kamera belakang ini. Kita coba angkat HP-nya. Ya bener, ini nih kamera belakang ini. Oke, kita coba sensor. Sensor tuh karena HP ini pelit sensor ya, ini HP low end namanya juga pakai nanya gitu, pasti pelit sensornya. Jadi HP ini cuma ada accelerometer sama proximity. Proximity itu yang ngecek ini kalau HP-nya dideketin ke telinga dia bakal mati layarnya. Dan ini kalau misalnya saya tutup ini atasnya, dia ada di warna hijau, jadi ini HP berfungsi ininya, proximity-nya. Dan untuk accelerometernya, kalau kalian goyang-goyang HP-nya, dia bakal berubah ininya angkanya. Berarti itu juga jalan. Dan HP ini nggak ada gyro-nya, jadi nggak ada yang dites, nggak bisa dites gyro-nya karena nggak ada. Pakai nanya. Oke, selanjutnya ada touchscreen-nya, ini yang buat ngetes kalau layar sentuhnya masih jalan atau enggak. Kebetulan HP ini jalan semua nih ya touchscreen-nya. Ini kalau kita coba ini semuanya harusnya hijau semua ini. Ini touchscreen-nya jalan. Dan yang anehnya tuh ini kata penjualnya pas saya beli HP ini katanya ghost touch minusnya. Tapi selama saya pakai HP Jet2 Prime ini belum pernah ghost touch. Yang anehnya tuh di unit Jet2 Prime saya sebelumnya itu ghost touch dia. Tapi yang ini tuh belum ghost touch. Nggak tahu kenapa Jet2 Prime yang ini. Itu ada sleep, saya nggak tahu. Cuma ngelock layarnya. Sleep tuh. Yaitu speaker. Oke, ini ngecek suaranya, speakernya jalan. Dan itu sub key. Oh, ini ngecek tombolnya. Guys, ini bisa ngecek tombol atasnya gak? Oh ya, ini buat ngecek tombol ini. Oke. Jadi ngepastiin tombolnya jalan, dan kebetulan HP ini jalan semua tombolnya, makanya saya bisa custom ROM di video kemarin. Kepencet. Selanjutnya ada kamera depan. Oh, ini salah satu fitur andalan Jet2 Prime itu dia ada flashlight ya depannya. Nah, itu kalian bisa lihat tuh HP saya yang dipakai buat ngerekam videonya. Kita back. Salah satu fitur andalan Jet2 Prime itu yang dibangga-banggain di zamannya itu ada flash di depannya. Tapi sekarang tuh bukan hampir gak ada lagi sih, udah gak ada HP yang ada flash depannya. Ini tuh HP yang ada flash depannya lagi, saya punya dua malah. Ini ada di Jet7 2016 nih ya, dia ada flashnya juga di depannya. Sama Jet7 2015 juga ada.
Aduh, jatuh HP-nya. Oke. Dan satu lagi itu Samsung J7 2015 nih. Dia juga ada flash-nya di depannya. Tapi sekarang udah jarang banget, hampir gak ada HP yang pakai flash. Kayaknya nggak ada yang butuh sih flash di depan. Kayak dulu tuh lagi ngetren-trennya apa nah itu selfie gelap-gelapan gitu. Bahkan dulu di marketingnya J2 Prime aja ada iklannya yang mempermasalahkan ini selfie gelap. Dan lampu di J2 Prime itu buat menyelesaikan masalah itu singkatnya. Nah itu ada low frequency, ini buat sama kayak tadi buat ngecek speaker ini kurang lebih. Oke, back dulu, back. Itu yang terakhir black, karena ini layarnya IPS, bukan IPS sih, PLS, jadi nggak hitam banget pas nampilin warna hitam. Dan itu untuk menu tesnya, itu menu tes yang biasa ada di ROM bawaan sih sebenarnya. Selanjutnya ada IMEI itu yang tadi, dan CN. Ini yang nampilin QR, nggak tahu buat apa. Itu ada tes lagi ini. Ini sejarah apa itu, tes kegagalan tesnya. Nah itu ini ada tombol semi di sini. Saya nggak tahu semi itu apaan. Tapi pas saya coba, dia HP-nya langsung ngebalik posisinya. HP-nya langsung. Saya harus copot dulu ini chargernya, kita balikin HP-nya. Oke. Hampir jatuh lagi. Oke. Kita bisa reset ini. Reset iya atau enggak, kita coba reset. Nah ini pertama dia bakal ngetes Bluetooth. Nggak tahu ini kenapa gagal. Oh ini SD card yang gagal. Karena saya gak pasang SD card. Proximity-nya gagal katanya. Tapi tadi kita coba berhasil. Gak tahu nih kenapa. Jadi ya ini buat ngetes fitur-fiturnya ini. Dan gak tahu kenapa HP-nya kebalik. Kalau pasti pakai ngetes. Dan untuk yang lainnya, di ROM ini fiturnya benar-benar terbatas karena ini tuh cuma buat tes aja ya, gak buat dipakai sama user. Jadi kalau lihat dari status barnya sih ini udah kayak TouchWiz Samsung, tapi kalau di settingnya dia masih agak-agak stok gitu, masih belum bener-bener smashnuk TouchWiz. Dan ini sama pakai Android Marshmallow juga. Dan yang saya penasaran tuh kalau misalnya saya pasang launcher lain gitu, bisa atau enggak ini. Soalnya sekarang kan ini pakai launcher ini, launcher yang buat ngetes nih. Kayaknya lumayan juga pakai ROM aneh kayak gini nih. Saya penasaran. Saya bakal coba colok ininya. Saya coba colok HP-nya ke PC, saya nyalain USB debugging. Itu saya coba install ini launcher bisa atau enggak. Nah, ada kabar baik ya. Ini saya coba pakai ADB install. Saya nyalain USB debugging. Saya install APK-nya, saya install APK launcher sama APK Bromide alias browser Chromium yang flash. Dan ternyata bisa dipasang. Oke, kalian bisa lihat sekarang di sini ada Bromide sama ada Apex Launcher. Saya asal download aja, yang penting launcher. Kita coba ini Apex Launcher jalan atau enggak. Oke, ini pilih vertikal atau horizontal. Kita pakai vertikal aja. Kita next aja. Oke, kita lihat home screen-nya. Oke, cancel aja. Bodo amat. Ini nggak ada Play Store-nya lagi, nggak ada GMS-nya. Dan sekarang belum ternyata. Saya pencet home masih masuk ke sini. Jadi kemungkinan ini di setting display-nya. Bukan di home-nya. Harus diubah dulu. Nah, udah diubah nih. Kok gak berubah ya? Tombol ini juga gak jalan nih. Tombol recent-nya. Kita coba lihat lagi home-nya. Ini udah berubah loh padahal. Oke, berarti gak bisa diubah ini launcher-nya. Jadi kita terpaksa harus pakai tampilan ini kecuali kalau mau buka manual. Oke, kita set as default. Nah, ini udah di set default tapi gak ngaruh. Kayaknya emang ROM ini bener-bener didesain buat ngebuka aplikasi ini aja. Aplikasi testing ini. Dan kalau browsing seharusnya ini bisa nih. Bisa dipakai browsing juga. Saya mau coba connect wifi dulu. Karena ini HP belum connect wifi. Ternyata ini ROM lawak banget. Jadi di menu wifi-nya kalian bisa masukin password ya. Password wifi-nya. Tapi gak ada tombol OK-nya. Tombol OK-nya tuh kayak hilang gitu, kayak goib gitu. Tombol OK-nya nggak ada, cuma ada tombol cancel. Jadi kalian nggak bisa connect ke WiFi, nggak bisa connect ke masukin password WiFi. Tapi saya penasaran ke WiFi yang nggak ada passwordnya, apakah bisa atau enggak? Ternyata bisa. Jadi kalian cuma bisa connect ke WiFi yang nggak ada passwordnya kalau pakai ROM ini. Kalian nggak bisa connect ke WiFi yang ada passwordnya. Nggak tahu kenapa. Mungkin mereka di pabriknya Samsung tuh udah disiapin WiFi open buat ngecek ininya. Ngecek wifi-nya. Walaupun wifi-nya aneh, yang penting kita udah bisa connect ke wifi sekarang. Jadi HP ini masih bisa dipakai buat browsing harusnya. Cuma nggak ada GMS ya, jadi kita masih bisa nge-YouTube di sini. Kita coba buka YouTube nih. Kita coba cari C2
Prime, C2 Prime, C2 Prime HP tolol. Kita coba setel nih. Kita bisa kan nyetel C2 Prime HP tolol di ROM aneh ini. Nah, ini udah mulai nih. Agak ngebug ini tapi ROM-nya. Kalau kalian lihat ini kejang-kejang ini warnanya. Agak ngebug ini kayaknya encoder videonya. Wow, ini HP bisa nyetel di background. Bisa nyetel di background suaranya. Tapi ngebug gitu aja, jadi gak enak juga buat nonton video di sini. Oke, jadi tombol ini tuh tombol multitask tuh dia gak akan jalan di launcher ini. Kalau di aplikasi lain jalan tombol ini, tombol multitaskingnya. Jadi kayaknya itu aja dari ROM aneh ini. Apa ini disebutnya ROM engineering atau ROM pabrik? Apa saya lupa disebutnya apa. Saya gak sengaja nginstal ini dan saya selanjutnya bakal nyari ROM yang bener lah. Saya pengen ngebalikin Jet2 Prime ke ROM bawaannya niatnya, tapi malah tersesat ke ROM kayak gini. Ya mungkin itu aja, sekian dari saya. Dari apa coba-coba review coba-coba ROM aneh begini. Ini gak sengaja, saya gak niat mau bikin video ini. Asli ini saya juga mendadak ini nge-recordnya, makanya ini apa agak-agak jelek setup recordnya. Ya mungkin itu aja, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bye.